kali ini, Sang Raja Langit tidak akan tergoyahkan atau Geekbomb sebagai The Giant Slayer, The King Slayer yang akan membuktikan kualitas mereka. Apapun yang terjadi. Kali secara berturut-turut atau Geekbomb menjadi The King Slayer. So, MPL Grand Final, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Game pembuka yang akan memandu kita di game yang cukup panjang, tapi Sabar dulu sepertinya karena kita tenang saudara-saudara. Itu di luar soal Holding. Grand Final. Kali ini benar-benar kita memasuki land of down. Pergerakan yang agresif kembali dibawakan oleh Baloyski dan Keyboy tentunya sudah tahu akan hal tersebut. Sehingga pergerakan yang cukup bisa ditahan oleh Keyboy membuat Baloyski tidak bisa mampu invasi jungle ke arah jungle dari tim Onyx. ya early pressure yang tidak begitu terlihat untuk di 1 menit awal kita dengan adanya satu buah Wilderness Blessing dari Geekfarm dan itu akan meninggalkan Aboy tapi di area turtle-nya. Tapi Baloy? ternyata Baloy bakal coba dikanyang. Begitu saja Kairi menangkap Baloy. Lihat dari Symphony of Skill ya. Baloy masih menahan dengan trigger disiplin dan dia miliki. Tidak ada flicker yang dikeluarkan. Berarti tandanya di dalam tim fight Turtle nanti mereka dalam kondisi yang sama. Ini melihat adanya retribution dari Kairi sekalipun tidak bisa membuat Baloyski menggunakan flickernya. Ya. Trigger disiplin menjadi sebuah jawaban saat ini. Efek dari fight dari Aboy yang menyelamatkan hidup sang kapten tentunya Baloyski. Di sini tidak menjadi first blood untuk Onyx di menit yang pertama. Namun Geek harusnya mereka udah mulai merasakan nih. Aura-aura dari Onyx yang mereka nggak mau terlalu memberi space terlalu banyak di early-nya. Sesuatu yang baru dari Onyx, mereka tidak langsung mengambil Fire Beetle ini di area top lane. Dua monster jungle yang akan memberikan 2 stack terhadap Retribution. Biasanya Onyx ambil itu duluan, tapi Onyx membuka hal tersebut agar Nile memasuki trapnya. Tapi ternyata Nile tidak mau terjebak di sana. Ya, betul sekali. Dengan adanya turtle yang sudah dipegang oleh pasukan dari Onyx Kairi. Kali ini akan mengadu dengan Nile di depan sana Keyboy. Flicker ke belakang, for defensive. Luke mempertahankan, mencoba melakukan sedikit. Turning out their backline, tapi Putsins coming up. Heavy Spirit telah dikeluarkan. Menutup Kairi dan Retribution from Nile. Menjadi satu Retribution pertama mendapatkan turtle di Grand Final kali ini. Out of nowhere, mereka mendapatkan Baloyski bersama dengan Keyboy dan bahkan di depan sana Kairi. Mencoba menangkap Aboy. 2 point kill yang tidak bisa dibendung Geekbomb. Yang membuat akhirnya Turtle tidak terlalu berarti. Marky. Meanwhile di top lane, blazing red from Cewek. Hampir saja mendapatkan solo pick off dari sisi Marky. Wah, hampir saja dari Marky yang menjadi kunci dari Geekfarm bisa ditumbangkan oleh Cewek, tapi dalam prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Wah, ini banyak banget dukungan dari Geekfarm meskipun 3 suara untuk Onyx. The People Champs memiliki 5 di hati para caster. Dan bahkan welcome to guest analyst Lavel and Wolf from Malaysia dan from Filipina. Wow, yang akhirnya pengen juga jadi saksi nih. Yes. Melihat kesuksesan tim Indonesia di MPL Indonesia season yang ke-12. Ya, karena kemarin kita sempat juga Omawa menjadi sebuah guest analyst Yap. di MY, Profesor. Ya, Dan ini dia kesinambungan MPL seluruh region yang mungkin akan bersatu di M Series nanti. Betul Tapi, sekali. Profesor, apa yang harus dilakukan Geekfarm dalam bisa dibilang early gaming yang cukup kurang berhasil kali ini? kayaknya untuk kurang berhasil aku agak sedikit garis bawahi lagi dan lagi Geekfarm dengan first turtle rate yang sangat tinggi. Tapi satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana Onyx dengan counternya. Oke, dan tapi Keyboy. Keyboy, Holy Baptism-nya berhasil mendapatkan 3, tidak ada pertukaran kali ini. Kembali dimakan dengan sangat kuat oleh para pasukan dari Geekfarm. Nile dengan Akainya bisa kita bilang salah satu power Nile. Mereka memilih untuk melepaskan Akai ketimbang ke arah Baxia. Memang kalau di early game kali ini Momochan, Baxia itu akan lebih power untuk rotasi dan juga untuk lebih ke arah farming yang sangat cepat. Ya, itu alasannya kenapa mereka tidak pernah melepas Baxia tentunya. Dan bakal ditutup terus di sisi banning phase-nya. Tapi kali ini pergerakan Keyboy tidak mau berhenti. Oke, tapi nampaknya ketika tidak ada berhentinya pergerakan dari Keyboy di depan sana membuat Nile harus menggunakan heavy spin-nya. Press for tetap blended with from Cewek. Memperah-perah akan mendapatkan dari Geekfam dari backline. Langsung Amo Bandit mundur ke arah belakang masih bisa selamat. Flicker tapi Marky out of nowhere memaksa mendapatkan satu point kill dan retribution from Kairi. Kali ini benar-benar 1-1, tapi di balik sana mereka Luke terperangkap dan Kairi harus respect dengan damage yang diberikan oleh Luke. Itu bisa membuat dia tumbang bahkan dengan turtle yang dia dapatkan.
G2 victory untuk Onyx di mana mereka harus memimoring pergerakan dari Geek Farm, Profesor KB. Ya, mirroring yang mereka jawab juga untuk early game seperti ini. Dengan turtle yang mereka dapatkan, ini membuat Nile berarti harus di-engage terlebih dahulu. Ya. Apakah akan ada counter juga dari Geek Farm bahwa nantinya Nile akan bermain lebih safe, tidak terlalu terburu-buru karena lawannya adalah hero healer. Teamfight dari Onyx untuk jangka panjang, bagus banget. Post turtle, post lord bakal kuat. Look. Look still survive in the bottom lane. Lihat dua permainan yang cukup agresif di arah EXP lane. Ternyata membuat Luke masih bertahan di depan sana. Tapi di balik itu semua, mereka bakal coba melakukan invasi jungle dan pakai Momochan. Ya, invasi jungle yang sudah mulai dilakukan oleh Nile kali ini udah mulai terlihat juga di mata Keyboy. Sementara Aboy yang sudah mulai mengcopy dengan adanya Mystic Gus. Dan juga ini akan disiapkan untuk teamfight berikutnya dari sisi Geek Farm. Namun audience prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G 36% aja Prof untuk Geek Farm. Oke, 36% menuju ke arah Geek Farm dan masih terlalu banyak untuk Onyx. Dengan early winning condition yang mereka dapatkan, ini akan membuka potensi juga sebelum turtle yang ketiga. Satu sama, Onyx dan Geek Farm sama-sama punya turtle-nya. Untuk turtle yang ketiga, aku nggak yakin kalau seandainya akan ada 5-man rotation. Karena kebetulan sekarang Marquis sudah bergerak juga menuju ke arah bottom lane. Dengan tujuan ingin memakan Boots sebelum 30 detik turtle muncul. Dan Boots sudah jadi ke arah Antiquitas, tapi... Oke, Flicker bahkan tidak mau dikeluarkan oleh seorang Baloyski kali ini yang masih ditahan. Dia tidak mau memfollowing up Boots. Aku kira kita akan melihat pergerakan pick off yang terjadi di arah bottom lane karena jujur, kalau melihat Boots yang take down di saat turtle yang bentar lagi muncul ini akan sangat berpengaruh. Tapi dibalik itu semua, Luke mencoba untuk melakukan sedikit menahan laning jauh yang mereka miliki. Karena melihat di turtle camp, mereka sudah ada Baloyski, udah ada Kairi, Aboy standby bersama dengan sosok dari Nile menangkap Kairi. Agak cukup terlalu terburu-buru heavy spin. Mereka akan bertempur tanpa adanya heavy spin. Meanwhile di arah bottom lane, Boots akan menjadi korban dan masih selamat. Dibalik itu semua, retribution dari Kairi akan bebas bersama dengan blazing duet from cewek. Following up double kill. Tapi out of nowhere, Nile take over turtle ketika semuanya tidak ada yang fokus karena turtle. Pertukaran 2 point kill bersama dengan Boots. Kali ini ditukar dengan adanya retribution from Nile. Out of nowhere ketika mereka fokus karena teamfight tim Onyx. Mereka lupakan turtle-nya. Holy Baptism yang mengunci pergerakan dari pemain-pemain Geek Farm sehingga mereka membuat dua pemainnya ter-take down, Profesor KB. Dan bahkan bungkaman dari Marquis, dia nggak bisa join teamfight karena Blazing Duet. Karena ada Mystic Gus juga. Dan 3-man, satu buah gerakan dari Kairi ini terlalu mahal sih. 3 orang, dia connect energy eruption dan itu semuanya kena efek taunt. Gila sih. 3-man taunt dan tidak bisa bergerak sama sekali. Blazing Duetnya terlalu on point. Dan Keyboy lagi-lagi satu sosok dengan holy healingnya yang membuat teamfight dari Geek Farm nggak bisa terlalu jangka panjang. Jadi mau nggak mau harus ada eksekusi dari Geek Farm. Entah itu dengan Aboy yang mungkin akan mengcopy dari Suns dengan menggunakan satu ultimate Mystic Gus. Atau jangan-jangan dia akan mengambil Abyssal Strike agar ketika Onyx sedang berkumpul dia akan ngelakuin deal damage lebih tinggi. Oke, tapi deal damage lebih tinggi akan coba diberikan di arah top lane. Karena rotasi telah terlihat. Mereka membuat Suns dan juga kawan-kawan akan coba melakukan teamfight karena Aboy mulai coba terperangkap dengan retribution yang telah dikeluarkan. Tandanya triggernya gagal. Tapi Nile kali ini mencoba dipokin sedikit demi sedikit membuat para pasukan dari Onyx nampaknya harus lebih sadar kalau mereka dalam kondisi yang tidak cukup baik untuk teamfight. Karena pertukaran satu untuk satu pun mereka nggak akan adil, Momochan. Iya, dan ingat kalau kita melihat dari in-game equipment by Dunia Games, saat ini cewek masih unggul. Hanya beberapa ratus perak memang Profesor KB dari segi item. Tapi lihat, dia sudah mulai bergerak menuju ke arah item berikutnya dibandingkan dari seorang Marquis. Purify Gaming. Oke, next item kayaknya dari cewek juga sangat membutuhkan Wind of Nature ketimbang Corruption Sight. Tapi kalau misalkan dia bermain dengan Corruption Sight, harusnya dia lebih berani untuk melakukan poking damage, main front to back. Tapi Aboy, out of nowhere ditumbangkan di area river dan pas banget sebelum Lord. Instan, jangan lupakan itu. Momochan juga Profesor KB. Instan dan mereka akan memiliki teamfight yang tidak cukup adil. Cewek, no purify coming. Udah karena belakang bersama Blazing Duet yang mencoba untuk bertahan. Cewek survive. Baloyski terperangkap masih ada Holy Baptism. Cewek bakal coba following up tapi di depan sana ada Nile yang mencoba untuk memaksakan mendapatkan retributionnya. Bertahan seorang diri dan akhirnya di following up oleh seorang Luke. Tapi nampaknya ini tidak cukup adil. Mereka menumbangkan Nile. Retribution jadi free di tangan Kairi, Momochan. Berusaha untuk mengambil Lord yang tadi awalnya sebenarnya udah di setup dengan sangat baik oleh Onyx sendiri, Prof.
Tapi Geek Farm sepertinya mereka tidak memprediksikan kalau cewek tidak tumbang sama sekali. Iya, itu adalah miscalculate damage. Karena di belakangnya masih ada holy healing dari Keyboy. Dan Keyboy tiba-tiba langsung dengan beraninya memfollow up bagaimana Blazing 2 tersebut terjadi. Boots juga targetingnya bener-bener on point banget. Nile dipaksa untuk heavy spin. Jadi mau nggak mau ketika heavy spinnya sudah cooldown, Kairi dengan sangat percaya diri dia lepasin Lordnya, dia targetkan Nile-nya. Dan Guardian Helmet membuat Kairi makin lebih sustain di depan. Demon Hunter Sword secepat mungkin harus didapatkan lagi Marky. Dan kiting dari cewek sih itu benar-benar gila banget. Dia tahu dia di aim oleh dua pemain dari Geek Farm. Dan ketika eksekusinya gagal, dia kembali lagi. Dia tahu Keyboy pun tidak tumbang. Ketika ada pertukaran Lord yang pengen didapatkan sama Geek Farm, dipatahkan begitu saja oleh cewek tadi. Benar-benar nih kelihatan Geek Farm mereka mau coba untuk ngelakuin counter setup yang bakal dibikin sama Onyx di beberapa objektif yang penting, tapi itu benar-benar dipatahkan kembali sama Onyx. Oh, bukan hanya itu yang dipatahkan, tapi mereka juga mematahkan laning jauh dari Geek Farm. Nggak ada split push power, Luke tertinggal kali ini bahkan. Keyboy depan sana bakal coba membalaskan kanan dan ada Holy Baptism. Masih selamat lah FD Eruption from Kairi. Membuat Poloski tertahan. Flickernya telah digunakan tapi nampaknya tidak terlalu jauh dan cukup untuk kabur dari sangatan seorang Kairi. Iya, wow, dan sekarang Onyx mereka tidak mengendorkan tempo permainan mereka sama sekali, Prof. Dan bahkan mereka libas semua Kina dan juga outer di area mid dan juga di area Ya, atas. win of nature dari cewek, tentu dia bakal ditinggalkan sendirian di laning jauh. Karena ini keuntungan dari Onyx, mereka punya Cloud, mereka punya split push, winning condition yang bertambah lagi dari Onyx. Dengan 4.584 gold earn dari Lord yang pertama tadi. Lord yang begitu mahal dan mereka tidak memenangkan match up di area bottom lane-nya. Sekarang dengan 6.000 gold lead dari Onyx, membuat cewek walaupun sendirian di top lane gak bakal bisa diganking dengan mudah. Purify ready, win of nature ready, dan BMI selalu di-manage sama cewek. Calvin Winata yang tidak pernah ragu-ragu untuk split push-nya. Lihat, seberani itu dia. Karena di belakangnya selalu ada Keyboy, dia percaya dengan Favor, dia percaya dengan Flask of the Oasis, item dari Rafaela. Padahal awalnya kita ketika melihat draft ya dari sisi Geek Farm, kita cukup khawatir dengan rotasi yang bisa dibawakan sama Luke. Pemotongan dari sisi arah blind spot yang mungkin tidak diduga-duga sama Onyx, ini bakal jadi masalah. Tapi ketika Boots dengan Dairotnya datang, ternyata malah menjadi bencana untuk Geek Farm. Aku melihatnya malah Suns-nya tidak terdeteksi sama sekali karena ini dia. Sebuah play yang mungkin Geek Farm cari tapi mereka tidak menemukan siapapun di lane jauh ketika 5 detik sebelum Lord. Mungkin akan ada re-engage dari Onyx. Tapi Geek Farm memiliki posisi yang bagus banget di belakang sana. Oke, insting Baloyski nampaknya tidak berhasil tapi terdeteksi pergerakan oleh Suns. Informasi yang cukup berarti untuk para pasukan Onyx lainnya ketika mereka mendeteksi pergerakan dari pasukan Geek di depan sana. Bahkan Suns tidak melakukan Purify. Kairi memancing team fight. Kembali terjadi di sana, Baloyski akan coba dipaksa. Masih ada satu damage dari Mystikas Kamehameha. Membuat para pasukan dari Onyx menumbangkan Baloyski. No power of crowd control. Ini dimiliki dari Geek Farm. Blazing Red Flame cewek. Menghindari Luka. Damage yang sangat besar diberikan. Almost men-take down 12 dan bahkan Suns outplay with Flicker. Membuat Geek Farm harus merelakan Lord kedua di tangan Onyx. Wow, pergerakan yang tidak diduga-duga, Profesor, dari Onyx ternyata membuat Geek Farm mereka mendapatkan celahnya. Yes, dia pakai satu konsep. Mungkin ini adalah respect terhadap Nile. Kairi memilih untuk team fight ketimbang adu retribution. Ya ini dia sebuah jawaban dari Onyx. Mereka melakukan mirror, mereka mau team fight-nya terlebih dahulu. Dan cewek ketika dia sudah melihat Aboy melakukan dash, dia langsung dengan berani ke depan. Baloyski! I'm open with flickernya. Berhasil mendapatkan satu point kill. Dengan ada damage dari Marky, dengan instant pick off yang terjadi. Mereka membuat Onyx berada di power yang tidak maksimal. Wow, bahkan kalau tadi aku bisa bilang, tambahkan dengan statement yang barusan Ranger Mas bilang, gak cuma Nile yang di respect, tapi Baloy dengan I'm offended ya. Oke, tapi depan sana nampaknya para pasukan dari Onyx. Mereka dengan power yang tidak maksimal pun masih memaksa team fight di depan sana. Berhasil mendapatkan satu point kill Baloyski. Nile. Tapi Nile terdeteksi. Heavy spin-nya for nothing. Hanya ada Suns dan masih bisa selamat. Luka terperangkap dengan ada energi rasi dan blazing red from cewek. Berhasil mendapatkan satu point kill. Marky tersiksa. Backline-nya diserang. Luke mencoba untuk selamat. And Luke, can't you do it? Luke still survive. Tapi tidak terlalu lama. Tidak ada jalan pulang. Nowhere to run. Dan bahkan Nile
tidak mampu untuk berbuat banyak. Super Minion sudah kembali masuk. Oke, Press Sword-nya berhasil melakukan satu poin kill fokus karena Best Turret gak lihat apa yang terjadi. Market depan sana masih seorang Dere. Tadi menemani Best Turret mulai masuk dan Onyx kali ini berhasil melakukan teamfight kembali agar memastikan mereka di game pertama dalam 15.